bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini, Rabu 1 Juni 2022. Hari ini kita memasuki novena Roh Kudus hari ke-6. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR dengan tema Bersatu dalam nama Yesus. Doa akan dibawakan oleh para suster yang tergabung dalam tim doa kekuatanku channel. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai novena kita ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Bapak Ibu, para sahabat saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyampaikan intensi-intensi kita dalam novena menyongsong Hari Raya Pentakosta. Yang pertama, kita berdoa untuk para orang tua. Semoga semua orang tua, keluarga-keluarga Katolik, kita mohonkan berkat karunia Roh Kudus untuk selalu menyertai mereka, sehingga mereka selalu menebarkan kasih dan kebaikan dalam menjaga dan mendampingi anak-anak generasi penerus gereja dan bangsa. Yang kedua, kita berdoa untuk kaum muda. Ya Bapa, lindungilah para kaum muda kami, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi orang muda yang bertanggung jawab untuk gereja dan bangsa, dan hindarilah mereka dari tindakan-tindakan kejahatan yang akan merusak masa depan hidup mereka. Yang ketiga, kita berdoa untuk para difabel dan orang-orang sakit. Untuk para kaum difabel dan orang sakit, semoga mereka mendapat kasih dan perhatian yang sempurna,
sehingga aliran kasih yang mereka terima dari sesama memberikan kekuatan dan ketenangan bagi mereka. Yang keempat, kita berdoa untuk gereja dan bangsa kita. Semoga gereja dan bangsa kita senantiasa selalu dilindungi, dan kita mohonkan perdamaian, kerukunan, serta persatuan di antara umat beragama. Marilah kita juga menyampaikan intensi-intensi pribadi kita. Marilah bersama kita mendoakan doa 7 karunia Roh Kudus. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhkan yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Sabang Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai ayat 19. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya itu, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhilah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia.
Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema permenungan kita hari ini adalah bersatu dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Sabda Yesus yang disampaikan oleh Injil hari ini berbicara tentang persatuan dalam nama Allah Bapa. Persatuan itu secara jelas diungkapkan oleh Yesus dalam sebuah doa kepada Bapanya. Dalam doa yang diungkapkan itu berisi sebuah permintaan Yesus, yaitu supaya Bapa memelihara murid-muridnya dalam namanya, dan dengan demikian di antara mereka tidak ada seorang pun yang binasa selain Dia yang telah ditentukan demi penggenapan kitab suci. Para sahabat yang terkasih, sabda Allah dalam Injil hari ini mengajak kita untuk membuat dan meneguhkan suatu persatuan dengan Allah Bapa. Persatuan itu harus dibuat dalam perantaraan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, dan tentulah dibuat pula dalam sebuah doa penyerahan total kepada Allah. Doa menjadi habitus dan modus vivendi cara hidup umat beriman itu sendiri. Para sahabat yang terkasih, Santo Justinus Martir yang diperingati gereja hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana persatuan dengan Allah itu sangat memperdayagunakan hidup dan karya manusia. Ia terkenal sebagai tokoh pembela iman Kristiani yang luar biasa pada zamannya. Santo Justinus Martir mengajak kita untuk selalu berusaha menyatukan diri kita dengan Allah sehingga hidup kita semakin berdaya guna. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, persatuan dengan Allah tak dapat dilakukan dengan cara apapun selain dengan berdoa. Doa orang Kristen harus dihaturkan dalam nama Yesus. Tanpa melalui Dia, tak mungkin ada persatuan dengan Allah. Untuk itu, sebagai orang-orang yang terpanggil menuju persatuan yang kekal dengan Allah, kita harus berdoa tanpa jenuh, supaya kita pun semakin menyatu dengan Allah dalam hidup kita dan dapat berdaya guna bagi sesama, diri sendiri, gereja, dan dunia. Para sahabat yang terkasih, persatuan kita dalam Allah, terutama di masa-masa penantian ini, hendaklah kita bangun melalui persatuan dengan Roh Kudus yang diutus oleh Allah untuk ada, hadir, dan bersatu dengan kita dalam segala situasi yang kita alami dalam hidup ini, terutama di saat-saat sekarang. Harusnya kita yakin akan kehadiran Roh Kudus sebagai penghibur, seperti yang dijanjikan oleh Yesus sebelum Dia terangkat ke surga. Marilah kita membangun persatuan dengan Allah dengan perantaraan Roh Kudus melalui doa-doa kita selama masa penantian ini. Semoga.
Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, kobarkanlah kami dengan api ilahi-Mu. Engkaulah sumber kebenaran, cinta, kekudusan, pengajar, penasehat, dan pembimbing yang berasal dari Bapa dan Putra. Kami memuja-Mu dan mencintai-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami. Ajarilah kami untuk mengenal dan mencari Tuhan. Isilah hati kami dengan rasa takut akan Tuhan, dan penuhilah jiwa raga kami dengan cinta yang besar baginya. Berilah kami kesabaran dan ketabahan, dan janganlah biarkan kami jauh daripada-Mu. Dengan rela kami mau mendengarkan bisikan-Mu, dan setia dalam tugas, serta bersyukur, memuji dan mengasihi Dikau untuk selama-lamanya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Mama, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam novena Roh Kudus hari yang ke-6. Kami tetap mengharapkan kehadiran Bapak Mama dalam novena Roh Kudus pada hari yang berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.